Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa na'udzubika rabbi yahdurun. Salamun ala nuhin fil alamin kadzalika nazil muslimin. Innahu min ibadina mu'minin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Alhamdulillah ya habibana ihwanul kiram, hadza najtami fi hadzal majlis li ta'allum li istimrari al-lughatul arabiyyah fi kitabi durusul lughatul arabiyyah li ghorin natikina biha at-ta'lif al-ustad ad-doktor Abdurrahim rahimallah. Hayya naradi hadal majlis bi qiraatil ummul kitab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nasta'inuka wa nas'aluka an taj'alana min ibadika sholihin. Allahumma wafiqna li ta'atika ma'ittiba'i rasulika wal birri biwalidaina wa husni talaki min masyaikhina. Allahumma ja'alna minal hukama'i al-muzawwadina bil ilmi khususon li ta'alum lughatul arabiyyah linafhama li syari'atak wa sunnata nabik ma istiqomati fi ibadatik wa husni syukrik. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawarta al-ardo binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Insyaallah nahnu nastamir ad-dars al-hadi al-asyara al-arqam wahid wa sittuna halaman 61. Sahih? Ad-darsul hadiya asyara, pelajaran ke-11. Silakan dibaca Pak Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. Baiti haza baiti amama masjida. Amamal masjida. Ingat kata amama itu apa? Amama adalah lihat halaman 9. Ini. Yang ini, Pak Abbas. Halaman 9. Namanya apa? Dorof makan. Artinya apa? Di depan, di hadapan. Jadi apa fungsinya kalau ada dorof makan? Ingat lagi apa istilahnya?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai apa? Mudhof. Istilahnya apa namanya? Istilahnya apa? Iya betul. Cuma ini mana apa jalan ini? Nggak ada ya. Ini dia. Belum saya sebut. Apa namanya ini? Sibhul jumlah. Berarti di bahasanya jar ya, dijarkan. Iya. Jadi baiti amamal masjidi. Jadi itu namanya jumlah apa itu? Baiti amamal masjidi apa jumlahnya namanya? Jumlah ismiyah, betul. Kalau jumlah ismiyah berarti kalau baiti namanya apa? Sebutnya? Mubtada. Terus khobarnya? Amamal masjidi. Jadi kan udah pernah dibahas juga yang namanya khobar itu kan bisa macam-macam bentuknya kan? Kadang bisa mufrad satu isim, ya. Hindun mudarrisatun. Itu udah mubtada khobar. Ya kan? Mubtada khobar. Kadang juga khobarnya itu bisa dua kata. Ini contohnya. Baiti amamal masjidi. Rumah saya di depan masjid. Jadi amamal masjidi sibhul jumlah adalah khobar mubtada. Oleh karenanya dia dibaca berlaku mudhof ilaih gitu. Paham tuh? Lanjut Pak Abbas. Baiti jamilun. Nah, ini contoh yang sederhana untuk mubtada khobar. Bisa diikuti nggak Pak Farul? Di sederhananya kalau jumlah ismiyah cuma dua aja, mubtada khobar. Mubtadanya cuma satu kata, satu kata. Baiti kan rumah kan, rumah saya. My home apa my house? My home. My home ya. My home is beautiful. Ya. Baiti jamilun, rumah saya indah, rumah saya cantik. Baitinya adalah mubtada, inti kalimatnya, pokok kalimatnya, kalimat kata di awal kalimat disebut mubtada. Jamilun, waalaikumsalam. Itulah khobar mubtada, penjelas daripada mubtada. Itu yang mubtada khobar. Jelas ya? Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang belum jelas? Aman ya? Lanjut. Fihi hadiqatun sagiratun. Apa artinya fihi? Di dalamnya. Hadiqatun apa? Hadiqah tuh lebih kepada kebun tapi buah-buahan. Hadiqah. Kebun buah. Iya, ada banyak buah-buahan di situ. Kalau jannat tuh lebih kepada pohon-pohon, kebun pohon-pohon. Buah. Ya. Tanaman-tanaman. Fihi hadiqatun sagiratun. Apa artinya? Dalamnya terdapat itu kan taman atau kebun sagiratun yang kecil. Yang kecil. Apa namanya itu? Hadiqatun sagiratun namanya apa? Naat man'ut. Kenapa naat man'ut? Karena kembar. Apa yang sama? Polanya sama. Apa yang polanya sama? Sama-sama tanwin terus muannas. Ya. Ciri-ciri fisiknya itu mudah. Nggak ada alif lam, ada tanwin. Tamar buto. Itu namanya naat man'ut. Mana yang naat, mana yang man'ut? Hadiqatun apa? Hadiqatun apa?
man'utun. Apa tuh man'utun? Yang disifati. Naatnya mana naatnya? Kata sifatnya mana? Sogirotu. Jadi taman yang kecil. Ya kan? Taman itu kan yang berarti yang disifati, kata disifati. Jadi man'utun berarti yang disifati. Kalau sogirotun naat kata sifat. Kata sifat dari kata hadiqatun. Fahim tuh? Lanjut. Hadhihi ghurfati. Hadihi ghurfati. Apa artinya? Ini kamar. Ini adalah ghurfati apa? Kamar ya. Ini adalah kamarnya ya. Kamar saya. Hadi ghurfati. Ini namanya jumlah apa? Ismiyah. Jumlah ismiyah. Kenapa itu jumlah ismiyah? Diawali dengan isim. Isim apa nih? Isim apa? Isim apa? Isyarah. Kata tunjuk. Boleh nggak saya ganti hadza ghurfati? Boleh nggak? Boleh. Hah? Kenapa boleh? Hanya kan ini untuk muzakkar. Ini kalau hadi, kenapa di sini hadi? Karena mau mu'annas. Tahu dari mana mu'annas? Ini kan itu apa namanya? Bukan tamar wuto. Hah? Mabninya hada itu kalau untuk muzakkar ya hada, kalau Ah. untuk muannas hadihi. Iya, taunya ini mu'annas dari mana? Jadi ya harus tahu bentuknya. Hah? Harus apa? Hafal bentuknya. Mesti bentuk apa? Ya tadi kalau muzakkar hada, kalau muannas hadihi. Atau bisa dilihat dari huruf mati ada tak dan taknya itu. Bukan tamar. Tak panas. Bukan tamar itu. Dari kata sebelumnya. Sogirotu. Asalnya apa? Ghurfatun. Kalau ditambah punya saya, Jadi ghurfati. jadinya gur. Nah, gitu dia. Ghurfati. Jadi tak marbutohnya berubah menjadi tak maftuhah. Tak yang terbuka atau tak taknis. Ya tetap statusnya mu'annas. Iya kan, lihat status awalnya dia. Awalnya ya. Awalnya sebelum. Ini kan karena dia apa namanya? Ini namanya? Iya apa ya? Lihat halaman 2. Bukan halaman 2 ya. Kok di sini kok nggak ada ya? Halaman 1. Halaman 1. Karena dia adalah domir kata ganti untuk apa? Untuk domir apa? Yaitu kata ganti untuk apa? Ana, ya. Ketika dia menjadi posisi apa? Di akhir isim. Ya, di akhir isim. Ya. Kalau ana kan di awal. Saya gitu. Ana adhabu ilal madrasati. Ya. Saya pergi ke sekolah. Ana adhabu ilal masjidi. Saya pergi ke masjid. Kalau posisi di depan sebagai subjek. Tapi kalau sayanya itu sebagai
objek, ya. Misalnya saya dibawa, gitu ya, diajak misalnya gitu ke masjid, itu sebagai objek. Atau di sini kepemilikan, kepemilikannya ini buku saya, hadza kitabi, sayanya kan di belakang, inilah buku saya. Maka bukan begini, hadza kitabun ana, bukan, salah, ya. Hadza kitabi. Kalau awalnya kan saya punya buku misalnya gitu ya. Saya punya buku. Li kitabun. Nah, saya punya buku. Tapi kalau misalkan ini buku saya, hadza kitabi. Nah, gitu. Ini juga sama. Ya-nya itu sebagai domir, ghurfati kamar saya. Ghurfati. Jadi berubah huruf ta marbutnya menjadi tak ini atau tak maftuhah namanya. Tak yang terbuka. Marbut kan marbut itu robit itu mengikat ya, ketemu. Robitoh al-alawiyah, ikatan alam, ikatan kaum muslimin tuh. Baik, bisa dipahami ya. Jadi hadhihi ghurfati adalah contoh jumlah ismiyah. Lanjut. Biha nafajatun Nafidatun. Nafijatun. Biha nafijatun kabiratun wa maro wahatun Wa mirwahatun. Jamilatun. Iya. Fiha apa artinya? Tidak. Di dalamnya. Nafidatun apa? Jendela. Kabiratun apa? Besar. Jadi gimana terjemahannya? Fiha. Hanya ini kembali kemana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Fiha itu untuk baiti. Hanya kembali kemana? Baiti, ya. Betulkah baiti? Hanya kembali kemana? Ghurfati. Ya. Kenapa ghurfati? Karena lama kantor. Kalau beliau yang penting bunyi. Asbun. Yang penting bunyi dulu. Ada eksis sih. Saya hadir ya, gitu. Halo semua gitu. Saya telah ada gitu. Jadi kenapa hanya itu kembali ke ghurfatun? Karena sama alif itu menandakan mengganti mu'annas. Nah, betul itu alasannya. Ghurfatun kan pakai ta marbutoh. Nah, itu kan. Itu mu'annas. Jadi fiha itu bukan ke baiti. Ya. Nah, karena bait itu asal katanya memang tanya tetap baitun. Bait itu ininya asalnya baitun tetap kayak gini. Baitun plus ya. Menjadi baiti. Jadi kalau baitun asalnya bukan ta marbutoh, emang begitu. Pakai ta maftuhah, ta tanis. Kalau ghurfatun emang iya. Kalau ghurfati kan asalnya emang ghurfatun. Jadi emang kita harus tahu apa katanya aslinya gimana. Baitun itu kan bukan mu'annas ya. Bukan mu'annas. Berarti harus apa ya?
Ya lama-lama juga apa, nggak usah apa, tahu-tahu sudah hafal sendiri, tenang. Karena sering, kan kita sering baca Baitullah, Baitul Haram, Baitul Maqdis, ya kan? Ya. Kayak di apa surat apa namanya Al-Isra, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram. Kalau itu dalam masjid ya. Kalau Baitullah, baiti, itu sering kita ini. Baiti jannati, sering dengar kan? Apa artinya? Rumahku surga. Rumahku surgaku. Kalau kita langsung hafal apa itu jannati. Ya tanya itu tak nis atau tak maftuha, bukan tak marbuto. Makanya dia bukan mu'anas, mudzakkar. Ya. Berarti fihi yang di atas itu buat muzakkar ya, baiti. Maka kembali ke baiti dia, Iya, buat baiti ya. ke bait rumah saya. Dan di bawah fi'anya karena mu'anas Fati. Gurfati, betul. Dan memang begitu maksudnya. Fiha nafidatun kabiratun, apa artinya itu? Di dalamnya Terdapat dapat jendela besar. Jendela besar dan ada yang kurang itu terjemahannya. jendela yang besar. Jendela yang besar. Karena apa disebut pakai yang? Karena naat manut. Mana naat, mana manut? Nah, nabi itu maksudnya fi Nanti kabilotun. enggak, naatnya kabilotun, Hmm? maksudnya nabi itu. Ya. Kenapa begitu? Sifati. Karena yang sifatnya Kata karena namanya manut adalah kata yang artinya adalah kata yang disifati. Kata yang disifatinya dalam kalimat ini atau frase inilah kata jendela, nafidatun. Itu kan kata yang disifati kan, disebut manut. Masih lupa atau masih ingat? Masih lupa. Nafidatun. Kabi nafidatun. Kabi apa disebut apa nafidatun? Manut. Apa arti manutun? Yang disifati. Kalau naat kata sifat. Dari mana ciri-cirinya ini disebut naat manut? Ya. Apa polanya sama? Pertama tanwin, kedua tama bruto, tiga Sama tidak ada alif lam. nggak ada alif lam, Kayak alif lam, lagi alif lam. nggak ada alif lam. Terus Sudah. Sesama ini, sesama muzakkar. Manas. Muannas. kalau mereka udah ditanda ini ta marbuto udah pasti muannas, udah pasti muannas kata marbuto. Jadi kalau nyebutin ta marbuto itu automatically muannas. Apalagi yang lain? Ada lagi nggak kesamaannya? Ada satu lagi yang belum disebut. Selain nau juga apa? Disebut jumlah atau adat. Ya. Jadi pertama naunya, yang kedua adat. Kalau nau itu artinya gender, mudzakkar atau muannas. Kalau adadun jumlahnya. Bisa mufrad, bisa musanna, bisa jamak. Mufrad artinya apa? Tunggal. Kalau musanna dua. Kalau jamak banyak. Ini apa? Ini mufrad. Sama-sama mufrad. Kenapa mufrad? Apa cirinya? Beraturan.
Tanwin. Karena tidak ada tanda-tanda. Iya, benar. Dibalik tanda-tanda. Ya, karena tidak ada tanda-tanda musana dan jama. Emang apa tandanya musana? Ada arti, ada ani, Iya, kalau dia muannas ati atau atu ya. Kalau dia mudzakkar ani atau aini. Itu kalau musana. Kalau jama apa? tidak ada. Jamak. Cirinya jama apa? Una atau ina. Atau kalau itu mudzakkar. Kalau muannasnya? Unati, banyaknya. Muslimah. So, kata muslimah jamaknya apa? Banyak muslimah. Muslimatu atau muslimati. Mati. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nah, muslimatin ati atau atu itu jamak muannas salim. Jadi ini kenapa disebut mufrad? Karena tidak ada tanda-tanda musanna maupun dengan jama. Paham tuh? Indah. Lanjut. Wamir wahatun apa tuh? Apa tuh miratun? Nih, kalau di sini kan ada AC. AC kan tuh kan? Kipas. Nah, kipas angin, fan. Mir ya, mirwatu. Mirwahatun. Fan yang jamilah apa jamilah? Yang bagus ya. Ini juga contoh apa nih? Naat man'ut. Mana man'utnya? Mirwahatun. Ya. Mana naatnya? Jamilatun. Ya. Adatnya apa adatnya? Naunya apa naunya? Naunya? Ini bersama Mu'annas. Ya. Adatnya? Mufrad. Kenapa mufrad? Tidak ada tanda-tanda musanna dan jama. Ya. Apa aja Pak? Jauh sendiri, ada sendiri. Saya yang tahu. Apa itu? Saya nanya pojokan apa itu? Ini ke saya. Saya butuh ini. Jauh. Gimana? Ciri-ciri dua karena tidak ada ujungnya, tidak ada ani kalau musama ani ini kalau yang jama itu di ujungnya. Sebentar, itu untuk mudzakkar kan? Ani ini kan mudzakkar. Kalau muannas? Ani ati Musana itu musana di belakangnya. muannas ya. Oh, Tani dan aini. taini itu muannasnya. Kalau jamak Ati, atu. untuk apa tuh? Jamak. Untuk muzakkar. Mudzakkar. Kalau muannas Ati. nggak kebalik. Oh ya, atu. Kalau ati itu jamak muannas. Kalau jamak mudzakkar apa? Ati. Una, ina, muslimuna, muslimina. Itu paling gampang ya ingetinnya. Jawabul muslimin, muslimun. Kalau pernah dicatat kan? Iya, biar dia ngeker gitu, nyantolnya dicatat. Iya. Jadinya lebih lama. Males hari. Udah lama. Contohnya kalau mufrad ya, mufrad. Musanna. Kalau mudzakkar apa cirinya kalau mudzakkar? Musanna apa? Cirinya apa? Ani atau aini. Ya. Kalau muannas Aini.
Tani. Aini. Tani. Ya kan? Ini mufrad, ini musanna. Satu lagi apa? Jamak. Jamak. Kalau mudzakkar apa? Ati. Una, Iya. ya. Atau ina. Kalau muannas Ati. atu atau ati. Kau baca nggak, Pak Erik? Contohnya kata muslimun. Muslimun artinya apa? Satu orang muslim laki-laki. Kalau satu orang muslim perempuan? Contohnya ya. Contohnya. Contoh mufrad mudzakkar. Muslimun. Apa tadi muslimun? Satu orang laki-laki muslim. Kalau muannasnya apa? Muslimatun. Muannasnya muslimatun. Apa yang membedakan? Ada tambah. Ini ada tambah butanya. Kemudian ini satu orang kan? Kalau dua orang muslim laki-laki, gimana? Kan rebusnya ini kan? Tambah ani, tambah ini kan? Jadi muslimani. Ya kan tuh? Ani sebagai subjek. kalau dia sebagai subjek. Kalau sebagai objek? Muslimah ini. Ya. Muslimaini. Bisa dipahami sampai sini? Bisa diikutin? Kemudian kalau muannas, apa rubusnya ini kan? Atani kan? Jadi muslimatani. Muslimatani. Ini kan rubusnya kan? Tani. Kalau dia sebagai subjek, kalau sebagai objek? Muslimatani. Muslimataini. Gitu. Bisa diikuti? Kalau yang jamak kan nama una kan? Muslimuna. Ini tambah una jadi muslimuna. Muslimuna. Atau kalau sebagai objek? Muslimina. Muslimina. Gitu. Tingkat tambahin kan? Kalau dia sebagai apa? Muannas? Muslimuna. Apa? Kalau muannas? Jawab muannas tadi gimana? Muslimatun. Kan ini tambahnya atu atau atun. Muslimatun. Atau kalau sebagai objek muslimati. Bisa dipahami? Ya. Mudah kan? Mudah. Insyaallah mudah. Karena polanya. Gimana Pak Erik? Bisa dipahami? Jangan tanya lagi ya. Tidak. Udah sekolah dulu. Tahu kan?
Ya, lanjut. Salam. Itu udah bisa dikonsumsikan? Lanjut Ustaz. Lanjut. Haja sariri wahaja kursi wahaja maktibi Maktabi. maktabi Nggak panjang, maktabi. maktabi. Betul nggak bacanya tuh? Bentar, ini kayaknya masih ada yang fokus ke sini. Ini udah selesai belum nih? Udah. Dia aja apa di foto aja foto. Ya. Biar fokus ke sini, fokus ke pelajaran. Cara bahasnya udah betul belum, Pak Abbas? Bahasanya tulisannya. Berarti belum fokus tuh Abbas. Haja sariri Berarti belum fokus tuh Pak Abbas. wahaja Coba ulangi, itu lega Mas Lega. Coba ulangi. Hada sariri wa hada kursiyi wa hada maktabi. 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 Ya. Betul nggak, Eris? Ya, betul. Coba ulangi. Haja sariri, wahaja kursi, wahaja maktabi. Betul nggak Pak Syiful? Betul. Betul ya? Coba ulangi. Hadza asariri, Apa? hadza sariri, Ya. wa hadza kursi, wa hadza maktabi. Maktabi gitu. Maktabi. Iya, kalau bersembunyi panjangnya maktabi. Kalau maktabi kan pendek. Oh, ya, pendek. Maktabi menunjukkan pemilikan. Artinya apa? Artinya Pak Erik, artinya apa? Yang tadi dibaca kalimat tadi artinya apa? Hada apa? Hada artinya? Ini. Ini biar Pak Erik yang jawab. Oh, iya. Hada apa? Ada ini. Sariri. Sariri. Apa tuh? Ya, ranjang atau Ranjang. ranjang tempat tidur. Ya. Ranjang apa? Ranjang siapa? Saya. Ranjangnya siapa? Siapa yang nanya? Siapa ya? Siapa? Ini. Ranjang siapa Pak Farul? Ranjang siapa? Ini. Ranjangku kata Pak Farul. Betul nggak ranjang? Ranjang saya. Betul nggak? Iya. Kan tadi nih udah bahas. Iya tadi yang halaman ini halaman 1 ini. Halaman 1 yang ana itu kan? Mai. Jawali. Baca nggak? Bawa nggak Pak Teguh? Halaman pertama itu kan Jawali, ya kan? Artinya pemilikan saya, ini ranjang saya. Oke, lanjut. Dan ini kursi saya. Dan ini meja saya. Boleh nggak saya ganti dengan wahadihi maktabi, boleh nggak? Tidak boleh. Wahadihi maktabi, kata Mas Lega nggak boleh, kenapa tuh? Maktabi boleh nggak? Jokowi. Tidak tahu kepada saya. Ada. Pak Farul mau jawab? Kenapa nggak boleh? Jadi kembali lagi ke pelajaran isim isyarah kan? Isim isyarah apa artinya isim isyarah? Kata tunjuk. Kata tunjuk.
isyarati. Artinya apa? Ini kan kalau tunjuk tuh kalau sama kayak ini, sama kayak polanya sama aja. Kalau misalkan dia mudzakkar ada mufrad gitu kan. Kalau dia misalnya di sini kalau tunjuk itu kan bisa dekat bisa jauh kan? Ya, ya. Kalau dia dekat apa bahasa Arabnya? Aja. Kalau dekat qorib, Oh iya. qoribun. Artinya dekat. Kalau dia mudzakkar apa katanya? Ini, kalau ini apa? Hada. Kalau itu apa? Itu bukan qorib, itu bait nanti ya. Ini qorib ini ya. Kalau muannas Hadihi. hatihi. Apa artinya hada? Ini. Hadihi. Ini. Bedanya apa? Ini laki-laki. Hada buat mudzakkar, hadi buat muannas. Ini buat apa nih? Artinya apa? Dekat. Kata tunjuk untuk jarak dekat. Kalau jauh apa? Bukan namanya istilah. Ba'idun. Kalau mudzakkar dzalika. Kalau muannas ini untuk mufrad ya, untuk mufrad. Kalau musanna, kalau jamak, Kata tunjuk jamak. ini kan untuk kata tunjuk mufrad kan bendanya. Ini kan mufrad semua nih. Iya. Hada, kalau dua, misalnya hada kitabun, ini adalah sebuah kitab. Kalau ini adalah dua buah kitab, apa bahasanya? Karena sama aja rumusnya kayak tadi. Kalau musanna gimana? Tambah ani atau aini. Jadi apa? Ada ini. Hada ini Ada nih. kita Ada ini. kitabani. Baru tahu ya. Baru dengar. Oke, ini untuk kata tunjuk ya. Tadi sampai mana? Ya ada tadi ya. Kenapa pertanyaannya gitu tadi? Kenapa nggak boleh hadhihi maktabi? Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Karena ini usahakan. Karena maktabun itu adalah mudzakkar. Tahu dari mana mudzakkar? Tidak ada tamar. Nggak tawar butonya. Maktabun. Kalau kursiun boleh nggak? Hadhihi. Wahadihi kursiyi boleh nggak? Nggak boleh juga. Kenapa? Tidak ada tamar. Karena dia adalah mudzakkar. Kalau hadihi sariri boleh? Tidak boleh. Nggak boleh juga. Kenapa? Kalau muzakkar. Sama lah karena dia mudzakkar. Jelas ya ini? Ini saya mengulang-ulang aja nih, studi pelajaran udah pernah dikasih ya, supaya nggak lupa. Lanjut.
Pak Bas? Sampai satu paragraf Pak Bas. Saati. 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 Bukan saati. Saati wa qalami wa kitabi alal maktabi ya. Alal maktabi. Betul nggak bacanya itu Saya Pak Saiful? Betul nggak? Betul ya? Berarti kangen sama Mas Lega. Kok nggak Pak Teguh nggak kan? Pak Teguh, Pak Teguh dong gitu. Kan muncul. Coba lagi Pak Teguh baca. Oh, dia pengen Surabaya. baca. Udah kangen suara Pak Teguh katanya, udah lama ketemu. Mana? Saati wa qalami wa kitabi alal maktabi. Iya cukup. Udah cukup. Sekali baca langsung baca. Artinya apa Pak Teguh? Artinya saati artinya apa? Saat ini. Bukan. Saat artinya jam. Oh, Yaitu waktu, itu suatu waktu. Cuma ini saati artinya jam. Jam saya, arloji saya. My watch. jam saya dan Apa kolamun? Pena, ya. jam saya dan pena. Pena saya berarti kan. Pena Kolami. saya dan buku saya di maktab lemari. Maktab itu di rumah. Maktab itulah apa? Nih, Oh, meja. meja. Taunya maktab Sukaraja ya, maktab. Di maktab. Atau atas ya. Hah? Alal maktabi. Alal itu di atas. Alal itu di atas. Jadi maktab itu bisa artinya meja, bisa artinya kantor, bisa artinya sekretariat, boleh juga. Kan di kantor sekretariat pasti ada meja gitu maksudnya gitu. Alal maktabi. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Jelas ya? Dapatnya. Lanjut, siapa tadi yang belum? Pak ini Pak Abbas, selesaikan Pak Abbas satu paragraf. Wahaki bati tahtal maktabi. Betul nggak cara bacanya? Apa? Tahtal. Sudah betul atau belum cara bacanya? Pak Teguh baca, betul nggak Pak Abbas bacanya? Barusan tadi. Coba lagi Pak Abbas, biar Pak Teguh menilai. Wahaki bati tahtal maktabi. Betul nggak Pak Teguh? Betul. Betul ya? Wahaki bati tatam. Artinya apa Pak Abbas? Artinya apa? Wahaki bati artinya apa? Iya, tas. Hah? Di atas. Bag. Di atas saya Dan apa? Berarti ya. dan tas saya di bawah Meja. Dan tas saya berada di bawah meja. Ini jumlah apa? Jumlah ismiyah. Kenapa jumlah ismiyah? Karena dia dengan isim. Mana mubtadanya? Kalau dia jumlah ismiyah, mana mubtada, mana khobar? Akibatnya sebagai apa? Mubtada. Khobarnya? Tahtal maktabi. Disebut apa tahtal maktabi teh? Sibhul jumlah. Jelas ya? Jelas. Kalau sibhul jumlah itu hubungannya apa? Nat manut atau kenapa saya pun baik-baik saja? Idofa. Mana mudhofnya? Mana mudhof ilaihnya? Maktabi. Ya. Maka dibaca tahtal maktabi, bukan tahtal
maktaba atau maktabu. Jelas ya? Pak Erik, jelas Pak Erik? Kenapa dibaca tahtal maktabi? Pak Erik? Mudah-mudahan ilahi. Ah, udah. Mana mudhafnya? Tahta. Mudhaf ilaihnya? Maktabi. Kenapa dibaca maktabi? Kenapa bukan maktaba? Kenapa bukan maktabu? Emang mudhaf ilaih kenapa kalau mudhaf ilaih? Hukum bacanya majrur. Wa alamatu jarihinya kasrotun, tuiratun, fiarihi, lianahu, isim, mudzakkar, cakep. Udah apa tuh? Kalau Pak Erik udah apa ya alhamdulillah lancar ya. Tinggal Pak Farur kalau lancar wah ada keren ya. Berarti lulus di semua kelas nih. Mantap kali. Oke, lanjut terakhir nih, kalau terakhir. Nafijotun. Apa? Nafijotun. Kok do sih? Huruf da itu. Nafizatun. Sudah lah. Awal Sunda ya. Nafizatun berpati maftuhatun. Betul apa salah cara bacanya? Pak Teguh baca nggak? Betul nggak tuh bacanya? Coba ulang lagi Pak Bas. Nafijatun gorpati maftuhatun. Betul ya. Yang lain sepakat? Tidak. Kenapa? Gorfati itu bukan gorfati, tapi gorfati. Itu dikoreksi tadi kan? Itu salah tadi. Nggak bisa dijadi alasan sudah aja salah. Ya betul gur ya, gur bukan gor. Gur. Kalau gor itu artinya goa. Beda cuma baca A aja udah beda artinya ya. Tadi Mas Lega bilangnya di situ aja salahnya. Nggak ada yang lain. Tadi Pak Teguh bilang yang betul. Mas Lega bilangnya salah, tapi salahnya di mana? Coba itu aja. Bacanya Maftuhatun. Coba lagi Pak Abbas. Coba yang lain tolong disimak ya. Betul perhatikan cara bacanya Pak Abbas nih. Coba perhatikan. Nafijatun gurfati maftuhatun. Betul apa salah? Betul. Pak Sabul? Dia nggak yakin maftuhatun dibacanya miftah. Nah itu betul. Oh, betul. Iya betul. Betul. Pak Sabul apa? Betul apa salah? Betul. Pak punya pendapat? Belum punya pendapat. Mas Mimo sama? Sepakat? Tidak. Belum tahu. bingung sih. Bingung. Mas Lega tadi udah Pak Erik, betul apa salah? Nggak tahu. Nggak tahu. Coba sekali lagi Pak Abbas. Tolong dimatikan, tolong sepak betul. Apa yang dibaca Pak Abbas? Tolong, betul apa salah? Nafijatun gurfati maftuhatun. Jelas kan udah berulang di bahasa ini. Betul. Belum nangkap ya di mana salahnya? Oh ada salahnya. Mufa ya. Hah? Mufatuhatun. Enggak, itu enggak salah. Saya konsepnya ke harokat. Hah? Tidak. Apa? Nafidati. Kenapa nabi nanti? Nah itu makin salah. Udah benar salahnya Pak Abbas ditambah nih. Ya nggak apa-apa, ini kan ada alasannya kenapa. Berarti ini belum cermat ini. Belum paham tentang isim idhofah belum hafal belum ngerti. Kenapa salah? Di mana salahnya? Hah? Nah, nafidatu gurfati bukan nafidatun. Itu apa? Kenapa? Nafidah itu kalau di mudhof itu boleh nggak tanwin? Tidak boleh. Nggak boleh. Boleh nggak alif lam? Nggak boleh.
Ya. Jadi yang betul gimana cara bacanya? Nafidatu Pati Maftuhatun. Nah, itu. Nafidatu ghurfati maftuhatun. Artinya apa? Jendela kamar saya terbuka. My room window is open. Oh, ya. Ya, bahasa Inggrisnya begitu kan? Pak Iris? My bedroom is My apa kalau my window Window. bedroom is is open. Nafidatu ghurfati maftuhat. Jadi jangan lupa ya, hukum bacanya mudhof ilaih, nggak pernah disinggung lagi, udah lupa. Iya. Biasanya sebelumnya ada kalimatnya, ini langsung kan. Setelah titik. Lewat baru. Jadi namanya mubtada kan nggak harus cuma satu kata, bisa jadi yang mudhof ilaih. Ini namanya apa nih? Mubtada kan? Mubtada. Jadi nafidatu itu mubtada. Iya. Ya. Maftuhatunnya maftuhatunnya apa? Khobar. Iya, musuhnya mubtada. Mubtada. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada, lanjut. Silakan yang membaca lagi paragraf kedua. Oh, sayap sini ya, sayap kanan. Pak Saiful. Saya. Perwakilan sayap kanan. Hazihi hurfatu akhi. Artinya apa? Ini kamar saudaraku. Saudara siapa? Saudara. Akhi, Ya, saudara apa? saudara laki-laki. Saudara laki-laki saya. Dilengkap bacanya. Saudara laki-laki saya. Ya. Udah betul cara bacanya? Betul nggak Pak Teguh? Cara bacanya? Hadi betul dong. Berbatu muanas kan. Betul ya? Artinya apa? Ini Kamar saudara laki-laki. ini adalah kamar saudara laki-laki saya. Boleh nggak saya ganti hadi dengan hada? boleh. Nggak boleh, kenapa? Karena ini muannas. Karena ada datang dari mana muanas? Hurfatu. Kerfat. Ghurfatu. Ya, kata tamar butoh ya. Kalau akhirnya diganti dengan uhti boleh nggak? Boleh. Hadihi ghurfatu uhti boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Iya, boleh nggak? Hadihi ghurfatu uhti boleh nggak Pak Teguh? Nggak. Tadi artinya apa? Tadi artinya ini karena saudara laki-laki saya. Oh ya boleh kan? Mau saudara laki-laki, mau saudara perempuan, mau kakek-nenek boleh. Ya. Iya kan? Iya, logikanya. Iya, terserah saya yang nulis sebetulnya. Boleh-boleh aja. Karena nggak ada hubungan itu. Ya. Kita berubah ke depan ya. Karena dia itu apa hubungan ini? Hadi sebagai apa? Mubtada. Terus khobarnya mana? Hurfatu. Ghurfatu ahi ya. Khobarnya itu bentuknya apa? Ini idofah. Idofa. Mana mudhofnya? Ghurfatu. Mana mudhof ilaihnya? Ahi. Ya, mudhof ilaih tergantung aja siapa, boleh bebas ya. Kamar siapa? Kamar saya, kayak kamar kakek saya, ke kamar tetangga saya, kayak ya. Boleh. Ini kebetulan nggak ada hubungannya dengan cara ini, yang nggak ada kebetulan nggak berhubungan dengan cara perubahan yang lain.
Oke, lanjut ya. Lanjut Pak Saiful. Wa tilka hurfatu akhihi. Ukhtihi. Ukhti. Ya. Artinya apa? Dan Hmm. ini Tilka itu apa? Itu dibaca tuh. itu ya. Dan itu Hmm. kamar saudari perempuanku. Kalau udah saudari udah, bukan saudariku. Bukan saudari perempuanku. Saudariku. Saudariku. Dan itu adalah kamar saudariku atau saudara perempuanku. Boleh nggak saya ganti watilkanya dengan wahada? Wahada gurfatu ukhti. Boleh nggak? Tidak. Nggak boleh, kenapa? Perempuan. Karena perempuan. Berarti yang boleh gimana? Wahadihi gurfatu ukhti. Bisa dipahami? Ya kan karena mu'anas gurfatu. Kok mu'anas jamak? Jamak dari mana? Saya kirim. Ini kan kita baru bicara mufrad ini, semua mufrad. Tunggal. Dan emang cuma satu kabarnya kan? Kalau saya ganti tilkanya itu Pak Saiful, tilkanya saya ganti dengan wadalika, boleh nggak? Wadalika gurfatu ukhti, boleh nggak? Tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Kalau dari buat muzakkar. Mudzakkar. Karena ini gurfatu adalah mu'annas. Ya. Bisa dipahami ya? Mudah kan? Mudah. Lanjut. Hurfatu akhi kabiratun wa hurfatu akhi ukhti. Ukhti sohiro. Artinya apa? Coba, cara baca udah betul belum? Atau betul ada yang salah? Betul. Pak Abbas betul nggak? Betul ya. Pak Erik? Kayaknya betul. Pak Teguh betul nggak? Iya, gurfatu aki Kabi. kabirotu Betul, tanwin itu kabi. Birotun. itu Terus? Wa ukhti. Betul nggak? Ada salah nggak? Pak Teguh? Sementara betul. Gimana, Pak? Betul nggak? Coba ulangi sekali lagi, Pak Saiful. Coba simak. Mana yang salah? Di mana salahnya? Hurfatu akhi kabiratun wa hurfatu ukhti sohiratun. Betul apa salah? Betul. Betul ya. Yakin? Yakin. Pak Teguh sama Pak Erik udah yakin atau masih sementara atau masih belum? Hah? sebenarnya masih feeling tapi kira-kira Masih blank. Coba tolong dijelaskan Pak Saiful, kenapa gitu bacanya? Kenapa yang Anda baca itu benar gitu? Gak ada salahnya. Gitu kan? Coba. Cing pek terangkeun tah. Hurfatu
Kenapa kenapa cara bahasanya begitu yang betul gitu. Kenapa bacanya gurfatu? Boleh nggak gurfatun? Boleh nggak gurfata? Boleh nggak gurfati? Alias Rudi i'rab maksudnya. Nah, keta maksudnya di kalau di Arab kan udah jelas kan? Nggak ada lagi pertanyaan kan? Nah, eta. Berarti ada yang salah tadi. Hah? Belum tahu. Saya nggak bilang salah kan? Oh biasanya salah. Oh gitu ya? Iya. Enggak. Sekarang nggak atur ada bener juga nih. Terserah saya ya. Itu selalu benar ya. Besok nanti sih. Huruf hatu mubtadaun marfuun wa alamatu rafihi domatun fi airihi Domatun apa? dohiratun fi airihi li'annahu Lihat apa? Lihat raha. li'anaha isim mu'anas mufrad. Isim muannas mufrad. Jelas enggak? Kenapa baca gurfatun? Gurfatu. Kenapa bukan gurfatun tadi ya? Gurfatu. Marfu. Marfu dengan domah, bukan domatain ya. Tapi domah. Kenapa domah aja bukan domatain? Kenapa? Mudhofun, kada mudhof. Disebutkan juga huwa mudhofun gitu pas apa? Tambahin ya. Tambahin. Huwa mudhof. Mudhofun. Mudhofun ya. Huwa. Jadi ketika dibilang huwa mudhofun, orang jadi paham. Ya, nggak mungkin dia tanwin. Jadi apa tadi walamat rafihnya tuh domatun. Ya. Dohiratun, bukan domaten ya. Domatun. Karena wahwa mudhofun. Nah, gitu. Lanjut. Akhi khobarun mubtadaun. Betul? Apakah dia betul khobar? Tadi lagi kita ahi tadi ya? Akhi. Iya. Gurfatu ahi kan tadi kan? Iya. Gurfatu itu udah mubtada. Ahinya apa? Sebagai khobar mubtada, betul apa salah? Ya benar. Posisi sebagai khobar. Apakah betul ahi itu khobar? Berarti ahinya apa? Apa tuh sibul jumlah? Ini kan berarti ini masih belum dihapus nih sibul jumlah. Ini sibul jumlah tuh ini. Ini sibul jumlah. Jadi gurfatu udah betul mubtada. Ahinya apa? Kata Mas Laga tadi apa? Ahinya? Ya, jadi jadi mubtadanya berupa mudhaf ilaih. Jadi gurfatu ahi itu mubtada. Jadi kan disebut wahwa mudhafun kan gurfatunya kan? Dia tidak terpisah ya, mudhaf itu ya. Yang satu sebagai mubtada, satu sebagai nggak bisa gitu ya. Ya itu apa kadang begitu? Enggak, ya maksudnya gurfat. Jadi gini, mubtadanya itu kan mubtada itu bisa berupa satu kata, bisa juga berupa dua kata. Mubtada betul. Iya kan? Jadi gurfatu ahi itu adalah frase. Jadi mubtada kan sebagai inti kalimat kan? Iya. Inti kalimat adalah istilah kamarnya siapa? Kamar punya saudara laki-laki saya. Kamar saudara saya. Sebagai inti kalimatnya itu mubtada. Coba ketika ngi'rab, ya jadi kan tadi gurfatu kan wahwa mudhofun kan? Jadi ya kan ujungnya kan? Nah, berarti kan kalau dia mudhof ada mudhof ilaihnya dong. Nah, untuk itu siapa? Ahi.
ahi itu ya sebagai mudhofun ilaih dari gurfatu. Dia sebagai mubtada. Dua-duanya mubtada ya. Iya. Nggak terpisah ya. Nggak usah Ya, dipisahkan. mudhaf ilaih. Jadi tinggal tambahin wa huwa mudhofun ilaih. Ahi mudhofun ilaih. Oke. Ya kalau mau diingat lagi ahi mubtadaun marfuun juga boleh Iya, tambahin. gitu. Dan dia wa huwa mudhofun ilaih walamatu apa? Berarti kan majrurun kan ya? Majrurun walamatu jarhi kasratun. Dotun fari fil annahu Isim liana apa lianaha? li ana Lianahu apa lianaha? Ahi wa akhi. lianahu. Saudara kan? Saudara laki-laki kan? Ya, li anahu. Isim mudzakkar mufrad. Oke. Wa mudhofun ilaih. Nah, baru kabirotun Baru itulah sebagai apa? kabar Khobarul mubtada. Apa hukum bacanya? marfu'un Marfu'un. Terus? alamatu rafihi tumatun kairihi Domatun apa? dohirotun Hmm. lewat mulai kairihi isim Li'an. li'annaha Hmm. isim mu'annas mufrad. Ya. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Untuk ini, untuk nyerap? Tadi kan bilang betul kan? Kenapa betul? Wa gurfatu ukhti sogiratun kenapa betul? Karena itu mubtada khobar. Coba di i'rab. Wa gurfatunya mana? Gurfatu ukhti sogiratun coba. Gurfatu. Wa gurfatu tadi ya. Oh, wa gurfatu. Wa-nya apa? Wa-nya waw atau Harfu atfin. Harfu ataf. Gurfatu gurfatu mubtadaun marfuun mubtadaun marfuun Tandanya apa? wa alamatu Walamatu raf. rofihi domatun zohiratun li anna Di mana di mana? fi akhirih Fi'lihi. li annahu li annaha isim muannas mufrad Wa huwa. wa huwa akhi Mudhofun. wa huwa mudhofun. Terus Kenapa perlu disebut wa huwa mudhofun? karena dia mudhof posisinya. Iya, kenapa mesti disebut wa huwa mudhofun? Itu selain itu apa lagi? Tidak ada lam. Oleh karena itu ada alif lam, ada tanwin. Oh iya. Mana tadi kan wa alamat rafi'nya domatun kan, Iya, domatun. bukan domaten. Iya. Namanya rafa itu kan bisa bisa kan? Iya. Ya kan? Tadi disebut wa huwa mudhofun. Orang udah paham, oh berarti dia adalah nggak mungkin dibaca bukan baca gurfatun. Iya. Gurfatu. Oke, gitu. Terus lanjut. Akhi. Oh, ti kan di sini. Iya, saya mau. Ke bawah. Ukhti. Oh, wa huwa ukhti mudhofun ilaih gitu ya. Iya. Terus apa hukum bacanya? Hukum bacanya wa alamatu Hukum bacanya. oh ini kasratun. Hukum bacanya. Oh, majrurun. Majrurun. Nah, baru tandanya, tanda bacanya. Jarihi Wa alamatu. jarihi kasratun zahiratun fi akhirihi li annaha isim muannas mufrad. Oke, lanjut. Sogiratun khobarul mubtada'i wa alamatur Hukum bacanya. Sogiratun khobarul mubtada'i marfu'un Tandanya. wa alamatur raf'ihi domatun zohiratun fi akhirihi isim muannas mufrad. Li annaha. Li annaha isim muannas mufrad. Isim muannas mufrad ya. Jadi jelas ya kenapa dibacanya begitu. Iya. Gitu cara baca tuh kalau ditanya, kenapa bacanya begitu? Ya di i'rab aja.
Kalau di rap semua jelas kan kayaknya. Masing-masing kata, apa posisinya dalam kalimat, apa hubungannya, hukum bacanya, tanda bacanya, kenapa dibaca begitu, alasan jelas kan? Jadi nggak ada lagi pertanyaan. Oke, lanjut Pak Saiful. Hurfatu Iya. Gurfatu akhi amama hurfati wa hurfatu akhi ukhti insyaallah ukhti amama mut Mat mat bi matbahi mat bahi bahi. mat bahi apa sih Apa artinya? mat bahi Gurufatu apa gurufatu? kamar Ahi, saudara laki-laki saya. Amama, depan Di depan. Saudara laki-laki? ahi. akhi Enggak, Gurfatu. Kamar. kamar saudara laki-laki Kamar saudara laki-laki saya. Amama apa amama? Di depan. kamar Gurufati, kamar. Kamarku, kamar saya. Terus dan kamar saudariku ya. di depan. Mm-mm. Nah, itu dia apa? Alamat bayi apa artinya? Alamat bayi Dapur. kitchen. Ya. Bahi apa bahi? Maut bahi. Mau bahi. Maut bahi. Boleh nggak saya ganti gurufatu uhti amama gurufati ahi? Boleh nggak? Gurufatu uhti amama gurufati ahi. Nah, boleh nggak? Boleh. Boleh. Kamarnya dipindah. Pindah kamar. Oh, iya. Tulisannya. Dilihat concern ini ya ke kata-katanya. Enggak boleh dong. Gurufatu uhti amama gurufati ahi. Boleh? Boleh apa tuh? Betul. Hah? Betul, boleh. Bukan Gurfati ahli. Apa? Gurfatu. Gurfatu ahli. Kan gurfatu uhti amama gurfati akhi. Boleh nggak? Betul, boleh. Coba simak ya omongan saya ya. Iya. Boleh. Kenapa nggak boleh? Masa boleh bro? Kamar saya saudara laki-laki. Yang terakhir. Saya ulang lagi ya. Tolong disimak ya. Gurfatu ukhti amama gurfati akhi. Betul. Tadi kan bilang salah. Di mana salahnya? Yang Gurfatu, Gurfati yang terakhir itu ada. Amama gurfati akhi. Ya. Salahnya di mana? Harusnya Gurfatu. Harusnya gimana? Amama gurfatu. Gak ada ya. Gak ada ya sukun. Ini saya lagi ya. Jelas. Ini saya lagi belajar ini sih buat imla karena habis kertasnya. Ya. Hah? Gimana hapus ya? Nggak, ini biar udah terlatih. Jadi nggak usah ditulis, apa yang diomongin tuh langsung nangkap itu maksudnya. Ya. Imla namanya. Apa ilulah nih? Dikte. Oh, Dikte. Sekali lagi, gurfatu ukhti amama gurfati akhi. Betul. Terkadang mereka bilangnya salah kan? Di mana salahnya? Gurfati itu tadi sudah terakhir. Yang terakhir, gurfati salah. Harusnya apa? Harusnya Gurfatu. Nih, ingat ini. Kan amama itu harfu jar. Amama itu apa amama? Harfu jar. Isim makan. Oh iya. Zorof makan. Iya, betul. Zorof makan. Iya. Kalau zorof makan dia hubungannya apa? Jar. Majrur. Mudof ilaih. Oh iya. Betul. Betul ya? Iya. Betul ya? Masih lebih gambar.
Karena habis ininya. Kertasnya habis. Betul ya, betul gak? Betul nggak? Masih loading. Ya jarang masuk jadi loading nggak apa-apa aja. Jika nanti ulang lagi ya. Ghurfatu ukhti kan nggak apa-apa. Kamar kata Pak Teguh dibilang terserah-serah aja yang ngomong. Kan lihat artinya dulu. Iya. Kalau lihat artinya tuh gampang. Ya, ini kan kata-kata udah sering kita udah ini kalau ulang kan. Ghurfatu udah sering ulang kan. Kamar. Ukhti saudariku. Ya, amama kan di depan. Zorof makan. Ghurfati kan kamar. Ghurfati ahi. Di kamar saudara laki-laki saya. Boleh-boleh aja kan? Nggak ada yang salah. Berarti benar kan? Berarti betul. Itu kesimpulannya betul. Kesimpulannya betul. Kalau gini, wa ghurfatu ahi amamal masjidi. Betul apa salah? Betul. Salah, bukan di belakang kok, bukan di depan. Ngerti. Harusnya bukan di depan masjid, tapi di belakang masjid. Oh, masjid ya. Kenyataan itu saya kenyataannya aja tuh. Bisa masuk loh. Ngalangin orang bisa masuk. Masa ada kamar depan masjid kamu gitu. Nyalangin masjid. Berloading. Coba Bapak. Serius-serius loh. Belakang masjid. Jangan terlalu serius. Oke lanjut. Siapa? Pak Syawal. Li akhun wa hidun. Nah, kalau ada tanda ini namanya tanda apa nih? Namanya di atas huruf alif ada apa tuh? Kayak semacam Hamzah. iya, namanya Hamzah apa? Hamzah wasol. Nah, terus gimana cara bacanya? Cara bacanya gimana? Ah, wahidunis muhu usamatu gitu. Wahidunis ada nunnya tambahan. Wahidunis muhu usamatu. Nismuhu. Wahidunismuhu. Ada nunnya tambahan nun. Walaupun nggak ada ya. Walaupun nggak ada. Bacanya itu. Apa? Ya bacanya dengan nun ya. Iya. Walaupun nggak ada, nggak terlihat sih. Ya enggak, emang nggak ada, nggak kelihatan emang nggak ada. Ustaz emang nggak ada. Bacanya aja. Cuma cara baca dia begitu wahidunismuhu. Li Tapi akhun. jadi domahnya kan? Yang mana? Yang domatik jadi domahnya. Berarti itu. Itu kan Li akhun. tandanya kan domah tarik. Yang mana tuh? Yang mana? Berarti dulu itu kan domah tarik. Enggak, Iya, bukan. wahidunis ya ada nunnya. Wahidun. Domah biasa. Oh, domatennya jadi domah ya. Li akhun wahidunismuhu Usamatu. usamatu. Usamatun. Nah, kata Pak Faru usamatun yang betul. Gimana tuh? Betul apa salah? Kata Pak betul pertanyaannya benar. Oh. Kenapa nggak dibaca usamatun ya, Pak Faru ya? Hanya gitu kan tadi kan? Kenapa nggak dibaca usamatun? Pak Teguh bisa jawab nggak? Udah dibacakan kalimatnya? Boleh nggak baca usamat? Karena Pak Faru nanya, kenapa bukan dibaca usamatun? Kan nggak ada alif lamnya. Kan isim kalau ada alif lamnya tuh harus dibaca tanwin. Cuma salah satu kan, kalau nggak tanwin alif lam. Ini kan nggak ada alif lamnya kan? Harusnya kan dibaca usamatun. Tapi kalau di sini usamatu dicetaknya ini salah cetak atau gimana? Karena ini 6. Iya kalau di bahasa kita Osama bin Laden bin terkenal. Karena isim dulu.
Betul nggak, Pak Teguh? Baca lagi, li ahun apa artinya li? Artinya apa li? Li, bagi saya, bagi saya atau punya saya. Li ahun atau bagi saya saudara, maksudnya saya punya saudara laki-laki 1 orang, gitu. Artinya itu. Ismuhu kalau dibaca wasol wahidun ismuhu kan, kalau mau dibaca baca di terpisah boleh juga li ahun wahidun, itu sampai situ. Kemudian lah jadi ismuhu Usamatu, namanya Usama, itu artinya. Pertanyaannya, boleh nggak, kenapa dibaca Usamatu, kenapa bukan Usamatun? Itu pertanyaannya. Karena nama orang. Terus kalau nama orang emang nggak boleh pakai tanwin. Muhammadun pakai, boleh. Hindun boleh. Itu Abasun boleh. Anasun boleh. Ha? depannya Isma. Harus sama depannya Isma. Ismuhu. Karena depannya Ismuhu. Depannya Ismu, belakangnya Ismuhu lagi. Nggak boleh yang pun gitu. Itu namanya apa ya kayak gitu? Manut ya? Terus kalau not manut, betul kan emang not manut? Apa tuh not manut? Mau betul pilih itu, betul pilih. Jangan mau dikecoh sama yang lain. Kalau betul pilih emang kenapa? Harus kalau pun kalau buku. Itu not manut. Oh sama itu kan laki-laki. Betul. Terus Nggak boleh. Kalau pun itu kan jadi perempuan. itu buktinya anasun, abasun, aliyun. Ini laki-laki. Ini abasun ini lagi. Laki-laki. Kan tadi bukan orang-orang. HP-nya dulu. Siapa dia? Udah gak sabar lagi nih Mas Saiful. Kasih tahu Mas Saiful apa jawabannya? Koi rumah kan bukan koi rumah. Hah? Koi rumah bukan koi rumah. Ya hore umatin lah, itu udah pilih. Kalau ini bukan Bukan, nggak ada hubungannya. Isma. Gimana jawabannya? Udah ketahuan? Mau call friend? Bukan halaman 118. Betul. Nah, buka Pak Teguh halaman berapa? Halaman apa? Gregetan banget. 19. Karena kata Bapak ada nama saya di situ. Oh iya ya. Sombong banget. Gregetan banget. Belum sorry. Udah baca? Udah buka Pak ini? Pak Farur? Udah buka halaman 18? Oh ya nama orang kan bisa berubah. Non Arab. Kayak nama Teguh nggak bisa tergutur. Non Arab. Kasih tahu Pak, itu Pak Saiful di mana tuh? Kasih tahu Pak Erik di mana tuh? Ini sama tuh kan nggak pakai tanwin karena dia sorry. Ini nomor 2. Udah kejawab Pak Farur? Kejawab ya? Itu jawabannya. Jadi jawabannya kenapa nggak boleh tanwin? Karena dia termasuk isim ghairu munsharif. Nggak boleh di tanwin. Nggak menerima tanwin. Baik, itu saja karena sudah lewat dari jam 7. Kita akhirnya alhamdulillah, alhamdulillahin, astagfirullahaladzim, subhanakallah bihamdika, ashadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.